Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang boleh bertemu dengan saudara pagi hari ini. Saya senang kita ada di minggu yang ketiga untuk bulan Oktober. Dan hari ini kita mau belajar lagi daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami memuji Engkau, kami bersyukur buat rahmat anugerah-Mu yang sungguh ajaib yang sudah menolong kami. Biarlah Roh-Mu yang akan menuntun kami dan memberkati kami, supaya waktu kami duduk diam mendengarkan firman-Mu, kami beroleh kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kuduskan hamba yang menyampaikan dan semua saudara-saudara yang mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus memimpin, memberi hikmat kepada hamba yang menjelaskan dan saudara-saudara yang mendengarkannya. Dimanapun kami berada dalam kelompok-kelompok ibadah kami, biarlah firman ini menguatkan kami, meneguhkan kami, dan menuntun kami lagi kepada kebenaran-Mu. Terima kasih, terpuji nama-Mu, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-33. Ya, Keluaran pasal yang ke-33. Mari kita lihat ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya baca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 saja. Nanti waktu saya menjelaskan firman kita akan lihat ayat-ayat berikutnya. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah jadilah penurut-penurut Allah. Ya, jadilah penurut-penurut Allah. Ya, jadilah penurut-penurut Allah. Apa artinya? Saya melihat arti utama dari kata penurut itu sama dengan orang yang mau melakukan sesuatu. Ya, sekali lagi, orang yang mau melakukan sesuatu bukan karena mau mencari sesuatu. Nah, ini dia, orang yang mau melakukan sesuatu bukan untuk mencari sesuatu, tetapi karena ketulusannya untuk menyenangkan hati orang yang memerintahnya. Nah, ini kata kuncinya. Atau bisa jadi tetapi karena ketulusannya untuk menyenangkan hati orang yang dia mau senangkan. Nah, ini kata kuncinya. Jadi seorang penurut itu, saudara, orang yang mau melakukan sesuatu bukan karena mau mencari sesuatu, tetapi karena ketulusan. Ya, ketulusannya untuk menyenangkan orang yang orang yang sedang dia ikuti, orang yang sedang memerintah, atau orang yang sedang punya otoritas atas hidupnya. Nah, dari pengertian di atas, kita menjadi penurut-penurut Allah seharusnya karena penyerahan kita kepadanya. Nah, ini kata kuncinya. Jadi kita menjadi penurut-penurut Allah karena penyerahan kita kepadanya. Kita menjadi penurutnya bukan karena mau mencari sesuatu, tetapi karena memang haruslah demikian. Ya, bagaimanapun saudara, Allah itu jauh lebih tinggi dari kita. Jauh lebih mulia dari kita. Jauh lebih terhormat daripada kita. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi penurut-penurutnya. Nah, untuk tidak menjadi penurut-penurutnya, ini yang terpenting. Kadang-kadang saudara, kita menjadi penurut-penurut Allah karena pada waktu kita terdesak, pada waktu kita kepepet, pada waktu tidak ada lagi jalan bagi kita, sehingga di sanalah kita berusaha untuk menjadi penurut-penurut Allah. Tapi kalau semuanya mulus, semuanya aman, kadang-kadang kita tidak peduli dengan Allah. Nah, pagi hari ini kita diajar dan diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita ini perlu menjadi penurut-penurut Allah. Ya, kita harus menjadi penurut-penurut Allah. Ya, kita harus menjadi penurut-penurut Allah. Mengapa? Ada 3 alasan yang kita baca karena teks ini, ya khususnya ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23 ini, kalau saya memperhatikan ada 3 adegan atau 3 adegan yang bisa kita lihat. Ya, adegan-adegan itu dalam yang pertama itu dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, lalu ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16, lalu ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Nah, ini adegan-adegannya. Tapi yang menarik di sini saudara, yang
dibicarakan oleh oleh Musa dengan Tuhan itu, ini semacam dialog, semacam pembicaraan, semacam keintiman, keintiman. Mengingat ada sesuatu masalah yang ada di belakang mereka, sehingga Tuhan memutuskan sesuatu yang mungkin menyulitkan hati daripada Musa, sehingga muncullah dialog ini. Dan dialog ini tema utamanya adalah kasih karunia sebenarnya, dan kasih karunia itulah yang menjadi alat untuk Musa melihat bagaimana kita ini harus sepenuhnya menjadi penurut Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita tidak menyadari posisi kita, persekutuan kita dengan Tuhan, sulit bagi kita untuk menjadi penurut-penurut Tuhan. Nah, makanya saudara, kita harus menjadi penurut-penurut Allah. Mengapa? Ada 3 alasan tadi saya katakan. Yang pertama, karena kita sudah beroleh kasih karunia-Nya. Nah, ini yang pertama. Karena kita sudah beroleh kasih karunia-Nya. Artinya begini, kasih karunia-Nya menjadi pendorong atau penggerak bagi kita untuk menjadi penurutnya. Nah, ini yang menjadi sumber utama. Kenapa kita menjadi penurutnya? Karena ada kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia-Nya itu dikatakan harus menjadi pendorong bagi kita, atau penggerak bagi kita, untuk kita menjadi penurutnya. Jadi kita bergerak, kita mengikutinya, kita mentaatinya, kita menjadi penurutnya, saudara, bukan karena sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, bukan, tetapi karena kasih karunia yang begitu melimpah, kasih karunia yang sudah menyelamatkan kita, kasih karunia yang sudah menebus kita, kasih karunia yang sudah menjadikan kita menjadi sesuatu. Itulah yang membuat kita menjadi penurut-penurutnya. Nah, kalau sudah melihat di dalam bagian ini, perhatikanlah dalam pembacaan kita nanti, kalau sudah melihat dari ayat 12 sampai 23 itu, kata kasih karunia diulang-ulang bolak-balik, dan ini menjadi inti. Jadi kalau mau berubah topiknya, yang dibicarakan kembali lagi kepada kasih karunia. Kalau Tuhan mau membicarakan sesuatu, semuanya intinya adalah kasih karunia. Nah, kata ini dikatakan menjadi inti dialog Musa dengan Allah. Mengingat apa? Mengingat Israel telah berdosa kepada Allah dengan membuat apa? Patung lembu emas dalam pasal 32. Sehingga Tuhan memutuskan untuk tidak memimpin mereka. Dalam ayat 1 di sana dikatakan. Jadi karena mereka sudah berdosa, sudah membuat sesembahan yang lain, Sementara Musa ada di Gunung Sinai, Musa sedang mengambil hukum-hukum Taurat itu sedang diatur oleh Tuhan untuk dia. Ternyata bangsa itu karena terlalu lama Musa di Gunung Sinai itu, saudara, membuat bangsa itu khawatir, membuat bangsa itu takut, Jangan-jangan Musa sudah mati katanya. Maka mereka membuat patung lembu emas itu. Ini luar biasa, saudara. Ini pelanggaran yang paling besar, ini penghinaan yang paling besar, yang dibuat oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Itu sebabnya Musa juga murka. Musa juga murka sampai loh batu yang dia pegangnya itu pun dia pecahkan, dia lempar kepada mereka. Nah, catatan ini saudara menjadi catatan bagi kita, bahwa bangsa itu berdosa, mereka membuat patung lembu emas, sehingga Tuhan memutuskan untuk tidak memimpin mereka. Tuhan memutuskan untuk tidak memimpin mereka. Tuhan akan menuntun mereka dengan apa? Dengan malaikat dalam ayat 2. Nah, ancaman ini membuat apa? Bangsa itu berkabung dalam ayat 4. Tuhan katakan mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ayat yang kelima. Sehingga karena mereka bangsa yang tegar tengkuk, katanya, kamu gak boleh pakai perhiasan. Kamu akan berjalan dalam sebuah perkabungan. Tetapi yang paling menarik dikatakan, Tuhan berbicara dengan Musa dengan persekutuan yang intim dalam ayat 11. Saya suka dengan ayat 11 ini. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Luar biasa, saudara. Berhadapan muka, seperti seorang teman katanya, seperti seorang sahabat, berhadapan muka, berbicara dengannya. Nah, dalam persekutuan inilah Musa sampaikan betapa pentingnya kasih karunia Tuhan di tengah keterpurukan mereka. Karena persekutuan inilah yang menjadi inti utama bahwa Musa dan bangsa itu adalah pilihan Tuhan. Kasih karunia inilah yang menjadi dasar bagi Musa juga untuk dapat mengenal dia dan mengingatkan Tuhan bahwa bangsa itu adalah umatnya. Ini luar biasa, saudara. Bahwa bangsa itu adalah umatnya. Dan memang kalau kita menyadari tentang kasih karunia Tuhan, maka saudara, kita tidak mungkin jauh daripadanya. Kalau kita mengerti kasih karunia-Nya Tuhan, sebenarnya gampang bagi kita untuk menjadi penurut-penurutnya. Kenapa orang sukar
Ya, kenapa orang sukar menjadi penurut-penurutnya Tuhan? Karena dia tidak mengerti kasih karunia Tuhan. Kalau dia menikmati kasih karunia-Nya Tuhan dalam hidupnya, saudara, sangat mudah bagi dia untuk menjadi penurut-penurutnya Tuhan. Makanya saudara, marilah kita melihat kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya itu bicara anugerahnya, bicara kebaikannya. Kasih karunia-Nya itu bicara segalanya yang diberikan kepada kita. Bagi kita gereja-gereja Tuhan, kasih karunia-Nya itu ada di dalam Yesus, ada di dalam pengorbanan daripada Kristus. Semua dosa kita, semua kesalahan kita, semua keterpurukan kita telah diampuni oleh kasih karunia-Nya. Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita supaya kita boleh hidup di dalam ketentraman, di dalam ketenangan bersama dengan Dia. Itu sebabnya di dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Lihat kata kuncinya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin kita bisa berjalan dengan Dia. Tidak mungkin kita bisa bersekutu dengan Dia kalau tidak ada kasih karunia, kalau tidak ada kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya hari ini, pagi ini, saya mengingatkan saudara, jadilah penurut-penurut Tuhan. Mengapa kita menjadi penurut-penurut Tuhan? Karena kita sudah beroleh kasih karunia-Nya. Tidak ada kata kunci yang bisa kita buat, saudara. 2 minggu lalu saya katakan kepada saudara, kita perlu memenjarakan diri kita di bawah kasih karunia-Nya. Kita perlu memenjarakan diri di dalam kebaikan demi kebaikannya. Kita perlu memenjarakan diri di dalam kuasa dan kesucian yang daripada Dia. Dan itu yang harus kita ingat dalam hidup kita. Mari kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Mari kita menikmati kasih karunia yang daripada Tuhan. Kita harus menjadi penurut-penurut Allah. Mengapa? Yang pertama tadi karena kita sudah beroleh kasih karunia-Nya. Yang kedua, saudara, karena kita memerlukan tuntunan Tuhan. Dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16, ya, itu dijelaskan kepada kita. Lalu Ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau telah berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Yang kedua tadi saya katakan karena kita memerlukan tuntunan Tuhan. Artinya begini, kita tidak bisa berjalan, bahkan bergerak kemanapun, kalau bukan Tuhan yang memimpin kita. Ingat baik-baik. Jangan coba-coba berjalan kemanapun. Jangan coba-coba memberikan keputusan apapun. Jangan coba-coba melakukan apapun kalau saudara tidak berjalan dan tidak bergerak di dalam pimpinan yang daripada Tuhan. Tuntunan Tuhan perlu bagi kita. Ya, tuntunan Tuhan perlu bagi kita. Nah, itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-14 itu. Tuhan mengatakan bahwa lalu Ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Enak sekali Musa. Ya, enak sekali dalam keakraban, dalam dialognya itu enak sekali Musa. Karena dikatakan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tapi lihat, Musa tidak egois, saudara. Musa tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tahu, ya kan? Dia tahu dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Dia tahu dia mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Tapi dia tahu juga dia adalah pemimpin umat. Dia tahu juga dia adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengendalikan bangsa Israel. Sehingga lihat di dalam ayat yang ke-15 di sana dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Tadi Tuhan katakan, aku akan memberikan ketentraman kepadamu. Ya kan? Aku akan membimbing engkau. Tapi dilihat dalam ayat 15, apa yang dikatakan oleh Musa? Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Lihat di sana. Apa gunanya, saudara? Apa gunanya kita memahami Tuhan? Apa gunanya kita diberi Tuhan ketentraman? Kalau umat yang kita pimpin, kalau orang-orang yang kita pimpin, kalau orang-orang yang kita gembalakan, kalau orang-orang yang kita atur dalam hidupnya tidak sama dengan kita, tidak mendapatkan bimbingan daripada Tuhan, tidak mendapatkan ketentraman daripada Tuhan. Makanya itu yang dikatakan oleh Musa dalam bagian ini. Jikalau bukan engkau, ya, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. 1000 kali, ya, seolah Musa mau berkata kepada Tuhan sekali, 1000 kali engkau membimbingku secara pribadi, memberikan ketentraman kepadaku secara pribadi. Kalau umat yang engkau gembalakan itu berjalan sendiri-sendiri, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui
bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umat ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Lihat di sana. Dari mana kita tahu kita beroleh kebaikan daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan? Dari mana kita tahu bahwa kita beroleh bimbingan daripada Tuhan, ketentraman daripada Tuhan? Ini yang dikatakan. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umat ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Saudara-saudara, luar biasa. Musa itu orang yang sangat luar biasa. Musa itu orang yang sangat lembut hatinya. Orang yang tidak pernah ego terhadap dirinya sendiri. Dia tahu dia beroleh kasih karunia. Dia tahu dia beroleh bimbingan yang daripada Tuhan. Dia tahu dia akan mendapatkan ketentraman yang daripada Tuhan. Tapi bagi dia nggak ada gunanya. Kalau bangsa ini, kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan bangsa itu. Kalau begitu saudara, saya mau katakan hari ini kepada saudara. Tuntunan Tuhan itu secara pribadi harus mengenal dalam hidup kita. Bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan secara pribadi harus kita rasakan. Tapi secara korporat juga. Sebagai tubuh Kristus, kita harus merasakan bagaimana Tuhan memimpin gerejanya. Memimpin gereja kita. Ya, gereja kita, tempat kita bersekutu. Tempat kita bersama-sama di sana. Pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan harus ada di sana. Dan semua kita harus merasakannya. Dan pada waktu yang seperti itulah, kita merasakan luar biasanya Tuhan yang mengendalikan kita. Saudara, kita harus menjadi penurut-penurut Tuhan. Mengapa kita harus menjadi penurut-penurut? Yang pertama tadi, karena kita sudah beroleh kasih karunia-Nya. Yang kedua, karena kita memerlukan tuntunan Tuhan. Dan yang ketiga adalah karena kita perlu kemuliaan Tuhan. Ayat 17 sampai dengan 23. Ya, kata kuncinya di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada kepada Musa, juga hal yang telah kau lakukan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku telah mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Wah, saudara, artinya begini. Apakah arti sebuah perjalanan tanpa kemuliaan Tuhan? Apalah arti Tuhan? Apalah arti Tuhan mengenal kita dan kita mengenal Tuhan kalau kita tidak melihat kemuliaannya? Berarti kemuliaannya Tuhan itu apa, saudara? Kemuliaannya Tuhan itu semua. Ya kan? Semua kehadiran, keberadaannya Tuhan itu harus melingkupi kita. Itu kemuliaannya. Ya, kemuliaannya membicarakan kehadirannya bersama kita. Seharusnya kalau kita bergerak, kalau kita bergerak dengan Tuhan, dengan kemuliaannya harus ada di sana. Kalau kita bergerak, Tuhan dengan kemuliaannya harus ada di sana. Seringkali kita bergerak, kemanapun kita berjalan, kadang-kadang tanpa kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang mau-maunya kita, kadang-kadang senang-senangnya kita, kadang-kadang nikmat-nikmatnya kita secara pribadi, saudara. Ya, makanya di dalam bagian dikatakan, Tuhan mengatakan mengenal Musa, tetapi Musa berkata, kalau Tuhan mengenal dia, maka perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ya, apa maksudnya itu, saudara? Maksudnya sederhana, bukannya Tuhan akan datang. Ya, karena nanti dalam dialognya ini kamu nggak akan bisa melihat kemuliaanku, katanya. Ya, tapi kalaupun itu katanya, makanya Tuhan katakan di dalam ayat yang ke 19, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segala kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberikan kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Ya, ini kata kuncinya yang paling luar biasa, saudara, yang dikatakan di sana. Ya, aku melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberikan kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Inilah saudara. Inilah kemuliaannya Tuhan itu. Ya, aku akan melewatkan segala kegemilanganku. Itu yang membuat kita saudara. Ya, kalau ada kemuliaannya Tuhan, kalau ada kehadirannya Tuhan dalam hidup kita, itu yang membuat kita beda dengan orang-orang lain. Itu yang membuat wajahmu bersinar. Itu yang membuat kata-katamu menjadi baik. Itu yang membuat engkau menjadi berkat. Itu yang membuat engkau menjadi orang-orang yang disegani oleh orang-orang di sekitarmu. Kenapa? Karena ada kemuliaannya Tuhan. Ya kan? Karena ada kemuliaan Tuhan.
Bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau sekedar berhikmat, tidak. Tetapi saudara, yang ditekankan dalam bagian ini adalah kegemilangan Tuhan itu lewat di depan kita. Makanya dalam ayat 20 lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Cukup kasih karunia sebenarnya. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Benar. Ya, benar. Nah, tetapi saudara, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat ya dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudung engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Ayat 23 yang terakhir. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Karena apa? Kita akan mati. Dia kudus, suci, luar biasa. Gak ada orang yang bisa melihat wajahnya. Makanya itu yang dikatakannya, hanya kegemilanganku. Luar biasanya lagi saudara, aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang akan kuberikan, katanya. Musa mendapatkan itu. Musa mendapatkan bagian daripada kemuliaannya itu. Lihat di sana. Aku akan menaruh engkau di lekuk gunung itu, katanya. Aku akan menudungi engkau dengan tanganku. Ya kan? Dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Luar biasa. Dan itu yang kita perlukan. Bagaimana Tuhan menudungi kita dengan tangannya. Itu sudah kemuliaannya ada di depan kita. Tanpa kita harus melihat wajahnya secara langsung. Dikatakan aku akan menudungi engkau. Itu kita perlukan, dan itulah kemuliaan yang daripada Tuhan itu. Bagaimana Tuhan menudungi kita dalam perjalanan hidup kita. Bagaimana Tuhan menudungi kita dalam segala aktivitas kita. Bagaimana Tuhan menudungi kita dalam segala apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Kita perlu tudung yang daripada Tuhan itu. Dan tudung yang daripada Tuhan itu, itulah kemuliaannya. Makanya dikatakan dalam bagian ini, sampai aku berjalan lewat. Ya, kenapa? Karena kita tidak mungkin tahan untuk melihat wajahnya Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu kemuliaan Tuhan. Kita perlu kemuliaannya. Kita menjadi penurut-penurutnya Tuhan. Ya, karena apa? Karena kita memerlukan kemuliaannya Tuhan. Tanpa Anda menjadi penurut-penurut Tuhan, tanpa saya menjadi penurut-penurutnya Tuhan itu, tidak akan pernah kita melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menjadi penurut-penurut Allah. Mengapa? Ada 3 alasannya tadi. Karena kita sudah beroleh kasih karunia-Nya. Yang kedua, karena kita memerlukan tuntunan Tuhan. Dan yang ketiga, karena kita perlu kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami menjadi penurut-penurut Tuhan, penurut-penurut Allah, yang boleh menyenangkan hatinya Tuhan, hatinya Allah di dalam setiap kehidupan kami. Tuntun kami menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang memberikan segalanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari Minggu ini, hari beribadah kepadamu. Terima kasih kami diingatkan lagi untuk menjadi penurut-Mu, karena ada esensi-esensi yang penting, hal-hal yang mendasar yang penting, yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Berkati kami sepanjang minggu ini, berkati kami dalam masa pandemi, berkati ekonomi kami, keuangan kami, berkati bangsa ini, berkati segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup kami. Halau semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam bangsa ini Tuhan. Halau dengan kuasa yang daripada-Mu, dan biarlah Tuhan juga menghalau pandemi, beri tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan kepada kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, dan terima kasih buat segala sesuatu yang Kau sudah kerjakan bagi kami. Jadilah kehendak-Mu sepanjang minggu ini. Jadilah kehendak-Mu dan kemuliaan-Mu turunlah menuntun kami. Kemuliaan-Mu dalam kasih karunia-Mu biarlah menjadi tudung bagi kami untuk mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Saudara selalu sehat, selalu diberkati oleh Tuhan. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.